Halo bosku, penonton semuanya yang gila akan hari ini sebuah pembuktian. Jadi gini, hari-hari ini banyak sekali pembuktian tentang kekebalan kesaktian yang dibutuhkan dengan tes. Jadi ini sahabat-sahabat saya jelaskan. Kemarin ada yang pembuktian sebuah jarum ditusukkan. Kalau jarum pentul itu cenderung gampang bengkok seperti ini. Ini kan lancip, ini lancip. Ini jika ini ditusukkan seperti ini dengan ditarik seperti ini akan bengkok. Ini lancip ini. Sama halnya seperti ditusukkan seperti ini. Ya, tergantung bagaimana cara menusuknya. Ini kalau saya teruskan bisa bengkok seperti ini ya. Nah, ini lancip. Oke, seperti itu. Saya jelaskan nanti tentang sebuah kesaktian, terus kemudian ada yang gunting seperti ini, diguntingkan seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ada juga yang pisau, di sini tidak ada properti pisau di sana seperti ini. Saya tidak membahas tentang bagaimana cara melakukannya dan bagaimana itu benar atau tidaknya. Saya menjelaskan tentang istilah hikmah dan istilah la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi gini, secara teori ada sebuah benda yang sangat lancip. Itu jika terkena. Kalau jarum pentul jelas ada lembeknya ya. Tapi kalau jarum suntik yang besar yang digunakan untuk suntik, itu kan jarumnya jelas keras, atau seperti ini jelas keras. Tapi kalau jarum pentul itu jelas lembek. Tapi jarum suntik itu suatu ketika ada orang yang memang ditusuk jarum itu tidak. Teorinya seperti ini, orang dibacok atau disabet dengan pisau itu tidak bisa dites-teskan. Itu memang pertolongan Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Gusti Allah. Memang ada pertolongan Allah, ada campur tangan Allah di situ. Bukan untuk tes-tesan. Ya, ada orang yang secara teori dia tertabrak oleh bis, itu meninggal. Sudah ringsek semuanya. Karena pertolongan Allah, dia kebal pada saat itu. Itu memang atas izin Allah. Dan juga terkena senjata tajam, contoh ada tawuran masalah, kita tidak tahu apa-apa, kemudian langsung orang babat, ternyata orang babat itu terkena kita dan kita tidak apa-apa. Itu memang pertolongan Allah, bukan kitanya yang kebal. Sahabat-sahabat, la haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad pun kena batu, Nabi Muhammad juga berdarah. Kemudian banyak sekali contoh. Jadi tidak untuk tes-tesan. Makanya orang bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah keluar rumah kita selalu tawakal kepada Allah, bukan untuk tes-tesan. Ilmu kebal itu memang ada campur tangan Allah saat itu. Makanya zikir, sholawat, kemudian adanya hizib itu memang kita memohon perlindungan Allah, bukan kita pamer kesaktian, pamer kekebalan. Kalau pamer kekebalan ada trik di semua itu yang sudah dicontoh-contohkan. Tapi ilmu kebal itu ada, memang ada campur tangan Allah pada saat itu. Oke ya, bukan kita pegang benda terus kemudian kita kebal, tidak seperti itu. Dulu ayah saya juga saya paham tentang teori-teori itu. Ayah saya juga gemblengan-gemblengan, dan itu tidak dites. Kalau tes-tesan mungkin ada sedikit banyak orang-orang yang tes-tesan itu pakai trik, ada yang pakai semacam meyakinkan orang, fungsinya meyakinkan ya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi kekebalan itu memang ada campur tangan Allah, bukan memang dari sebuah benda atau apapun itu. Secara teori orang tertabrak mati, secara teori orang dibacok, daging dibacok secara teori terbelah, orang ditusuk jarum secara teori, bukan jarum pentul ya, jarum atau linggis atau bahan tajam lainnya, secara teori dia kena, tapi atas campur tangan Allah dia terselamatkan, tapi bukan untuk kebal-kebalan. Contoh secara lagi, ada gunung meletus, semua orang mati. Di situ ada orang yang hidup, orang itu kebal. Enggak, ada campur tangan Allah di situ. Memang Allah melindunginya. Belum saatnya dia mati, belum saatnya dia tersayat oleh senjata tajam.
makan beling yang digulung-gulung itu, semuanya saya paham teori-teori tentang itu. Di video saya selanjutnya nanti memang ada, saya akan menunjukkan apa yang sudah dipraktekkan atau benda-benda yang dipraktekkan oleh orang-orang yang jualan jasa di situ. Tapi bukan berarti saya itu membongkar-bongkar, enggak, tapi saya menunjukkan caranya. Saya tidak menunjukkan A, B, C, D orangnya, enggak. Oke sahabat-sahabat, semoga Anda cerdas dalam berpikir, dan memang hebohnya ilmu kebal itu memang ada campur tangan Allah di situ. Saat itu dia memang ada pertolongan Allah, belum ditakdirkan untuk mati, belum ditakdirkan untuk disayat, belum ditakdirkan untuk menembus benda tajam ke tubuhnya. Peluru juga sama seperti itu. Kalau pelurunya bunder, itu terkena dengan bagian tubuh yang ada dagingnya, itu jelas tidak masuk ke tubuh. Tapi kalau pelurunya melingkar, terkena seperti ada yang tulang tulang totoknya, seperti ada balungnya, ada tulangnya, itu juga akan berdarah. Tembak di sini ada tulangnya, berdarah. Kalau di bagian kentol atau perut atau apa kan lentur. Sama juga dengan senjata tajam yang terkena di bagian ini. Ada orang yang memang beberapa cerita kena senjata tajam tidak masalah, itu kebal karena Allah di situ. Jadi ilmu itu bukan ilmu kesombong-sombongan seperti yang ada diterapkan untuk pembuktian. Dalam pembuktian nanti kalau itu dikejar terus-menerus, dan ilmu-ilmu yang seperti itu tidak bisa dibuktikan karena memang ada campur tangan Allah di situ. Keimanan kita ke situlah, bukan kita kok kebal, tidak ketedas apa-apa. Nabi Muhammad pun juga dilempar batu juga berdarah. Khulafaur Rasyidin, cerita-cerita orang terdahulu itu juga orang-orang hebat, dan juga tidak begitu pamer kekebalan, nggak sakti, kena pedang, kena senjata juga mati. Ibaratnya perang di Ukraina, Rusia juga memakai senjata teknologi, kita masih bahas ilmu-ilmu kebal-kebal. Kena rudal, contoh lagi, lebih kebalnya lagi, orang pegang rudal atau ditembak kena granat, dia tidak mati. Memang Allah belum mengizinkan dia mati di saat itu. Itu loh Ferguson. Kena rudal sekalipun, bukan dia berarti wah saya kebal, besok saya akan peluru rudal dan saya akan ledakkan, mati. Seperti itu. Lebih cerdas, lebih berpikir secara protokol kesehatan. Terima kasih.